Jumpa lagi dengan saya, Willy The Rooms, tetap di The Seeders Channel. Dan sekarang dengan iman aku deklarasikan bukan hanya kesembuhan tapi kelepasan dari Tuhan. Pembebasan itu terjadi. Tahun Yobel telah tiba. Di dalam nama Yesus aku putuskan hubungan orang itu dengan kuasa gelap. Dan semua kutuk yang mengikuti familiar spirit dari nenek moyangnya, aku tolak di dalam nama Yesus dengan perisai iman melindungi seluruh jemaat saat teduh yang kucintai ini. In Jesus' name, di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya Tuhan. Kau bekerjalah dengan caramu yang indah, dengan caramu yang mulia. Ora makaya shananana matakaram. Ora matakaman. Sebenarnya untuk bebas dari kutukan, dia harus memutuskan deklarasi namanya. Untuk memutuskan kutuk garis keturunan. Ya. Nah, lebih amannya itu langsung doa 3 kutuk ini langsung. Ya. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus segala kutuk masa depan. Karena ini kita bicara tentang kutuk masa depan, ritual hari Jumat. Nah, yang kedua adalah perjanjian darah. Yang ketiga, dosa-dosa akibat pendahulu-pendahulu kita, mereka berbuat jahat. Nah, kalau kutuk jimat itu termasuk di pertama dan kedua. Nah, ini harus diputuskan dalam nama Yesus. Dan itu harus diucapkan. Yang pertama Ulangan 23 ayat 2 dikatakan seorang anak haram. Jadi artinya kutuk perzinahan. Seorang anak haram janganlah masuk jemaat Tuhan, bahkan keturunan yang ke-10 pun tidak boleh masuk jemaat Tuhan. Jadi lihat, perzinahan kata Alkitab sampai 10 kutuk keturunan. Jadi akhirnya kutuknya ini sampai 10 keturunan. Oh, ngeri. Jadi karena itu bapak-bapak jangan sembarangan, karena Alkitab sudah bilang, iya kan, kutuk anak haram ini sampai keturunan ke-10. Keluaran pasal 20 ayat 5. Jangan sujud menyembah kepadanya, itu patung dan kuasa-kuasa kegelapan, atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, jelas Alkitab bicara ada kutuk keturunan ke-10, ada kutuk keturunan ketiga, ada kutuk keturunan keempat, ada kutuk keturunan ke-7. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, bagaimana tanda-tandanya? Gini, kita lihat ada orang yang misalnya gini, dalam keluarga itu banyak yang matinya kecelakaan. Dalam keluarga itu banyak yang mengalami musibah, dirampok lah, diperkosa lah, dibunuh lah, ya kan, kecelakaan lah yang parah, ya bukan kecelakaan biasa, kecelakaan yang sampai mau mati lah gitu. Atau ada keluarga-keluarga yang di keluarga itu banyak yang kawin cerai, jadi istri piaraan, dihamilin orang, diperkosa orang gitu. Nah, itu kita lihat, kok kenapa ya, kok ada banyak yang mengalami begitu. Misalnya ada lagi yang, kenapa di keluarga itu ada keluarga-keluarga yang umur 40 mati sakit jantung, umur 40 mati sakit jantung. Atau ada keluarga-keluarga yang di keluarga itu banyak gitu yang kena cancer gitu, mati umur 38 cancer, mati umur 41 cancer gitu, ya kan. Atau di keluarga itu nggak ada, atau sedikit sekali yang umur sampai 70, umur 50 mati, umur 48 meninggal gitu. Jadi kita lihat di sini, nah, something is wrong. Kenapa? Dan Alkitab bilang itu adalah kutuk. Iya kan? Lalu misalnya di keluarga itu ada banyak gitu yang masuk penjara gitu. Ada aja kasusnya masuk penjara, ribut sama orang sampai tusuk-tusukan, bunuh-bunuhan gitu. Nah, dari sini kita bisa lihat, bahkan ngeri lagi, ada yang keluarga itu dari 10 yang menikah, 4 bercerai misalnya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, harus kita mengakui ini adalah kutuk, saudara. Karena kutuk bekerjanya generation down. Jadi keluarga yang berzina misalnya, keluarga yang hidupnya dengan kekerasan misalnya, karena kita bilang terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Dalam Alkitab, kalau sudah gali, ada banyak hal-hal tentang yang Tuhan bilang orang-orang yang hidup dengan keadaan itu adalah orang-orang yang terkutuk. Nah, tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan,
kita bersyukur. Yesus bukan hanya bawa agama, tapi Yesus adalah juru selamat. Dia menyelamatkan kita dari segala kutuk. Lalu pertanyaannya, apakah kutuk otomatis karena Yesus datang dari kayu salib? Sama seperti apakah pertobatan itu otomatis? No, Alkitab bilang kita harus mengaku dengan mulut, percaya dengan hati, menyerahkan hidup untuk dibaptis, kita diselamatkan. Apa yang Alkitab katakan tentang roh keturunan? Beberapa pelayanan pelepasan dari beberapa kelompok karismatik mengajarkan keberadaan roh turun-temurun. Juga disebut roh generasi, roh keluarga, atau roh nenek moyang. Entitas ini dianggap sebagai roh jahat yang melekatkan diri pada keluarga tertentu dan mengganggu mereka dari generasi ke generasi. Mereka adalah iblis yang diwarisi dari nenek moyang seseorang. Mereka yang mengajarkan keberadaan roh turun-temurun menganggapnya sebagai sumber dari berbagai dosa, seperti kesombongan, nafsu, penyimpangan, kemarahan, pemberontakan, ketakutan, dan kecanduan. Roh generasi atau keturunan disalahkan atas kutukan generasi yang mengakibatkan kemiskinan, penyakit, kebingungan, kegagalan, bahkan kematian. Menurut konsep roh generasi atau roh keturunan, seorang pria bergumul dengan masalah kemarahan karena dia dipengaruhi oleh setan pemarah. Setan yang sama yang memprovokasi ayah dan kakeknya untuk marah. Seorang wanita yang berjuang melawan depresi sedang ditindas oleh setan depresi yang diundang ke dalam keluarga oleh dosa seorang leluhur, orang yang mempraktekkan ilmu sihir mungkin. Setelah melekat pada keluarga, iblis menyebabkan masalah di garis keturunan. Biasanya, pelayanan pelepasan merekomendasikan agar seseorang meninggalkan roh generasi dan semua kutukan keturunannya, dan juga kutukan keluarganya yang mengikat dan akhirnya dihardik semua setan, mengusir penyakit, dan lain-lain. Ini harus dilakukan dengan suara keras sehingga setan dapat mendengar teguran. Idenya adalah bahwa seseorang harus mengusir semua setan dan memutuskan semua perjanjian dengan setan yang dibuat oleh nenek moyang. Hanya dengan demikian, seseorang bisa bebas untuk bertumbuh secara rohani di dalam Kristus. Gagasan tentang roh keturunan atau roh nenek moyang atau roh generasi memiliki lebih banyak kesamaan dengan paganisme daripada dengan Alkitab. Neopagan dan Wicca dengan mudah mengakui kepercayaan pada kutukan generasi, setan yang melekatkan diri pada keluarga tertentu, dan gagasan bahwa kekuatan gaib dapat diturunkan melalui garis keluarga seseorang. Dalam paganisme, mematahkan kutukan generasi seringkali melibatkan bekerja dengan leluhur yang sudah meninggal. Ajaran roh generasi tidak memiliki dasar alkitabiah. Beberapa mencoba untuk mempertahankan kepercayaan pada roh generasi dengan menunjuk ke bagian-bagian seperti Ulangan 5 ayat 9. Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, menghukum anak-anak karena dosa orang tua sampai generasi ketiga dan keempat dari mereka yang membenciku. Namun penting untuk dicatat bahwa perikop ini dan yang lainnya seperti Keluaran 20 ayat 5 dan Bilangan 14 ayat 18 tidak menyebutkan roh apapun. Kita mungkin menyebutkan hukuman Tuhan di sini sebagai kutukan generasi, tetapi teks tersebut tidak merujuk pada roh generasi atau keturunan. Tuhan sedang mendisiplinkan pemberontak di Israel, tetapi setan tidak dikatakan terlibat. Pengaruh dosa, khususnya penyembahan berhala dalam Ulangan 5, secara alami diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Hukuman Tuhan atas anak, cucu, dan cicit seseorang tidak ada hubungannya dengan setan keluarga dan segala sesuatu yang berkaitan dengan konsekuensi dari pilihan buruk yang mempengaruhi orang lain dalam keluarga.
Segala jenis pilihan berdosa mungkin dapat mempengaruhi beberapa generasi dari keturunan seseorang dan menyebabkan banyak penderitaan. Lebih jauh, ketika seorang ayah memiliki gaya hidup yang berdosa, anak-anaknya cenderung mempraktikkan gaya hidup berdosa yang sama tentunya dari sang ayah. Tersirat dalam peringatan Keluaran 20 ayat 5 adalah fakta bahwa anak-anak akan memilih untuk mengulangi dosa ayah mereka. Tuhan berjanji untuk menghukum dosa generasi ketiga atau keempat karena generasi itu melakukan dosa yang sama seperti yang dilakukan nenek moyang. Tetapi tidak ada dalam hukum Musa yang menunjukkan adanya setan yang mengikatkan dirinya pada sebuah keluarga. Juga perlu diperhatikan, peringatan Tuhan untuk mengunjungi kejahatan pada generasi mendatang adalah bagian dari hukum perjanjian lama, bukan kasih karunia perjanjian baru. Kutukan generasi adalah konsekuensi yang dialami oleh bangsa tertentu, yakni Israel, untuk dosa tertentu, yaitu penyembahan berhala. Buku-buku sejarah perjanjian lama, khususnya hakim-hakim, memuat catatan tentang hukuman ilahi yang dijatuhkan. Gagasan bahwa setiap dosa atau masalah saat ini dapat disalahkan pada kutukan generasi adalah tidak alkitabiah. Sangat disayangkan bahwa beberapa hari ini tertipu oleh berbagai gagasan yang dipinjam dari praktik pagan, dibundel, di cover dengan kebenaran Alkitab dan disajikan sebagai hal yang pantas bagi orang Kristen. Bagi seseorang yang khawatir tentang kutukan generasi atau roh keturunan, jawabnya adalah keselamatan di dalam Yesus Kristus. Seorang Kristen adalah ciptaan baru. 2 Korintus 5 ayat 17. Bagaimana mungkin seorang anak Tuhan berada di bawah kutuk Tuhan? Roma 8 ayat 1. Mengapa seseorang yang ditebus oleh Tuhan dan didiami oleh Roh Kudus harus takut pada setan? Kamu anak-anakku berasal dari Allah dan telah mengalahkannya, karena roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. 1 Yohanes 4 ayat yang keempat. Ya, Tuhan berjanji untuk mengunjungi dosa Israel pada generasi ketiga dan keempat. Tetapi kita perlu terus membaca. Dalam ayat berikutnya, dia berjanji bahwa dia akan menunjukkan kasih kepada 1000 generasi dari mereka yang mengasihi aku dan menuruti perintahku. Keluaran 20 ayat 6. Dengan kata lain, kasih karunia Tuhan berlangsung 1000 kali lebih lama dari murkanya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Puji Allah, puji Allah, puji Allah Tritunggal. Mulia-mulia bagi Allah, pemberi kurnia keselamatan.